Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah sekalian, dari segenap tipu daya syaitan, dari segenap mara bahaya, dari segenap wabah, ya, terutama wabah corona yang sekarang sedang mengguncang dunia ini. Mudah-mudahan bapak ibu semua yang ada dimanapun Anda berada dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui channel YouTube ini, insya Allah ya, saya akan menyampaikan sebuah kajian tafsir, tafsir juz amma, ya, yang kita sarikan dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kita akan mengkaji surah Al-Kautsar pada bagian yang pertama. Pada poin yang pertama ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik terkait dengan surah Al-Kautsar. Sebelumnya akan saya sampaikan terjemah perkata terlebih dahulu dari surah Al-Kautsar ini, supaya kita lebih dalam memahami surah Al-Kautsar ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, kami telah memberikan kepadamu Muhammad al-Kautsar, telaga Kautsar atau nikmat yang banyak. Fasholli, maka sholatlah engkau wahai Muhammad, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna, sesungguhnya, syani'aka, orang yang membencimu, huwa, dia adalah al-abtar, orang yang terputus. Jadi dalam surah Al-Kautsar ini, ya, diawali dengan suatu kabar gembira, ya, kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Allah, ya, telah menganugerahkan kepada Muhammad apa? Al-Kautsar. Terkait apa yang dimaksud Al-Kautsar ini, ya, kita akan jelaskan, ya, suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Qala al-Imamu Ahmad, telah berkatalah Imam Ahmad, ya, Haddatsana, telah menyampaikanlah kepadaku Muhammad ibnu Fudail, Muhammad bin Fudail, an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Siapakah Anas bin Malik? Anas bin Malik adalah salah satu pembantu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis di samping sahabat yang lain, yaitu Abu Hurairah, yang sama-sama khodam atau pembantu Rasulullah. Farafa'a ra'sahu, farafa'a, maka mengangkatlah, ya, maka mengangkatlah. Siapa yang dimaksud? Yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Farafa'a, maka mengangkatlah ia Muhammad, ra'sahu, akan kepalanya. Ya, jadi Rasulullah mengangkat kepalanya. Kalau dalam bahasa kita mendongak, ya, mendongak, ya, mendongak atau melihat ke atas. Ya, mengangkat kepala atau mendongak. Mutabassiman, ya, seraya atau sembari tersenyum. Ya, jadi mengangkat kepala sembari tersenyum. Ya. Imma qala lahum wa imma qalu lahu. Dalam kesempatan itu ada kalanya Rasulullah bersabda, berkata kepada para sahabat, dan ada kalanya para sahabat berkata kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka, para sahabat, ya, bertanya. Jadi ketika Rasulullah itu tersenyum, ya, ketawa atau tersenyum, maka mereka bertanya-tanya, kenapa kau tiba-tiba Rasulullah tersenyum? Ya, bagaimana pertanyaannya? Ya, lima dohita. Ya, apa yang menyebabkan engkau tertawa? Apa yang menyebabkan engkau tersenyum, wahai Rasulullah? Jadi para sahabat ini penasaran. Ya. Faqala, lalu menjawablah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu unzilat alayya anifan suratun. Ya.
sesungguhnya telah diturunkan kepadaku baru saja ya suratun, suatu surat. Jadi ketika Rasulullah itu menerima wahyu, baru saja menerima wahyu, Rasulullah selalu mengkabarkan kepada para sahabat. Dan ini setelah Rasulullah itu menerima wahyu, dia gembira. Maka dilambangkan dengan sebuah senyuman yang tersungging di bibirnya Rasulullah Muhammad SAW karena kegembiraannya menerima wahyu tersebut. Artinya Rasulullah menerima sebuah kabar gembira, berita gembira. Faqara'a, lalu Rasulullah membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'toinakal kautsar hatta khotamah. Jadi Rasulullah membacakan surah Al-Kautsar sampai selesai. Nah, jadi Rasulullah menerima wahyu dari Allah, terus dikabarkan kepada para sahabat. Ya, inilah wahyu yang disampaikan oleh Allah. Mengapa kok gembira sekali? Ya karena ada kata-kata Al-Kautsar itu tadi. Ya, jadi Rasulullah mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan. Telah diberi anugerah oleh Allah berupa apa? Al-Kautsar. Ya. Lalu ketika yang menjadi titik poin pada ayat pertama, ya, surah Al-Kautsar, dan bahkan Al-Kautsar itu sendiri menjadi nama surat. Ya, surat Al-Kautsar itu adalah Makkiyah. Artinya apa? Diturunkan di Mekah. Jadi surat Makkiyah itu diturunkan di Mekah. Namun ada sebagian sahabat yang mengatakan dia adalah, sebagian para ulama mengatakan dia adalah diturunkan di Madinah atau Madaniyah. Ya tidak mengapa, itu istilahul ulama. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau tadi. Ya. Bagaimana pertanyaannya? Hal tadruna mal kautsar? Ya. Jadi bagaimana pendapat kalian? Apa itu Al-Kautsar? Ya, jadi Rasulullah bertanya pada sahabat terkait Al-Kautsar itu. Apa Al-Kautsar itu? Ya. Mengapa Rasulullah bertanya pada para sahabat? Apakah Rasulullah tidak tahu? Bukan, Rasulullah tidak tahu. Rasulullah tahu. Rasulullah lebih mengetahui. Mengapa Rasulullah bertanya? Ini adalah bagian dari cara Rasulullah dalam menyampaikan ilmu. Ya, sebagaimana seorang guru ketika mau menyampaikan ilmu pada murid-muridnya bertanya. Jadi ketika guru bertanya pada murid, bukan berarti guru itu tidak tahu, melainkan guru itu sudah tahu, tetapi ingin mengajarkan kepada muridnya bagaimana tarbiyah yang baik. Hal tadruna, bagaimana pendapat kalian? Jadi Rasulullah ingin melihat seperti apa pendapat para sahabat tentang Al-Kautsar. Apakah para sahabat sudah pernah tahu, sudah pernah mendengar sebelumnya barangkali? Ya. Faqalu, lalu para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, ini kebiasaan para sahabat. Jadi para sahabat itu ketika ditanya oleh Rasulullah, jawabannya pasti Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adalah bentuk kehati-hatian para sahabat dan bentuk takzimnya para sahabat pada Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah mulai menjelaskan apa itu Al-Kautsar. Ya. Qala, ya, Rasulullah bersabda, huwa naharun. Ya. Al-Kautsar itu adalah naharun, sebuah sungai. Ya. A'tanihi Rabbi. Ya. Yang telah menganugerahkanlah kepadaku Tuhanku Azza wa Jalla fil jannati, di surga. Jadi di sini melalui hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah naharun, sebuah sungai. Ya. Sebuah sungai di mana? Sungai di surga. Ya. Sungai yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di mana? Di surga. Ya. Fil jannah. Alaihi khairun katsirun. Pada sungai itu terdapat kebaikan yang sangat banyak. Kemudian digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis berikutnya, ya. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Taridu, datanglah atau menghampirilah, ya. Siapa yang menghampiri? Ummati, umatku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti umat Muhammad akan berbondong-bondong menghampiri sungai itu, ya. Aniyatuhu adadul kawakib. Ya, jadi gelas-gelas, ya, yang ada di sekitar sungai itu, ya, sekitar telaga itu, ya, atau piala-piala, ya, gelas-gelas yang ada di sekitar telaga itu, adadul kawakib, ya, sebanyak bilangan bintang di langit. Nah, jadi di sini ada digambarkan oleh Rasulullah, ya, ada sebuah telaga yang sangat luas, ya. Kemudian di dalam telaga, di sekitar telaga itu ada, ya, katakanlah gelas-gelas, ya,
jumlahnya itu adalah sebanyak bintang di langit. Ini Rasulullah menggambarkan betapa banyaknya. Mengapa banyak? Ya ini disediakan untuk umat Muhammad, ya disediakan untuk Muhammad, ya, umat Muhammad. Makanya sangat banyak. Ya. Kemudian perlu dijelaskan dalam sebuah riwayat yang lain, ya, bahwa umat Muhammad yang menghampiri telaga itu, ya, itu akan minum, ya, mengambil gelas yang sudah disediakan, kemudian minum, ya, minum dari air telaga itu. Dijelaskan dalam riwayat lain, siapa saja yang minum dari air telaga itu, maka dia tidak akan pernah merasakan dahaga sepanjang masa. Ya. Siapa saja yang minum dari air telaga itu, dia tidak akan pernah dahaga sepanjang masa. Ya. Itu dijelaskan dalam riwayat lain. Ya. Nah, kemudian dijelaskan dalam lanjutan hadis itu. Ya. Yuhtalajul abdu minhum. Ya. Yuhtalaju, dihalang-halangilah, dihalaulah. Al-abdu, seorang hamba, minhum, di antara mereka. Jadi Rasulullah melihat suatu pemandangan, ya. Di antara orang-orang mungkin ribuan atau bahkan jutaan, ya, yang berbondong-bondong, ya, menghampiri telaga itu, hendak minum dari air dari telaga itu, ya, karena bisa dibayangkan ya situasi pada hari kiamat seperti apa. Ya. Orang-orang mungkin banyak yang merasa dahaga karena matahari didekatkan, kemudian merasa haus, pengen minum. Ya. Yuhtalajul abdu minhum, maka dihalaulah, ada seorang hamba yang dihalau di antara mereka. Ya. Faqulu, lalu saya berkata, ya Robbi, innahu min ummati, wahai Tuhanku, ya, bukankah dia itu termasuk golonganku, termasuk umatku? Wa yuqalu, lalu dikatakan, ya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sesudahmu. Ya. Apakah mereka berbuat bid'ah, menyelisih sunnah? Ya. Ya, kamu tidak tahu. Ya. Apakah mereka bermaksiat? Apakah mereka berdosa? Kamu tidak tahu. Ya, jadi kesimpulannya di sini, intisari dari kajian surah Al-Kautsar ayat pertama, kemudian dijelaskan dalam hadis ini. Sesuatu yang bisa kita ambil kesimpulan adalah bahwa Al-Kautsar yang dimaksud di dalam hadis ini adalah sebuah sungai atau telaga, ya, di surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian umat Muhammad akan menghampiri telaga itu untuk minum dari telaga itu. Ya. Kemudian ada di antara umat Muhammad itu yang dihalang-halangi dari minum dari telaga itu. Maka dapat kita bayangkan alangkah sedihnya, ya, betapa dukanya, ya, orang yang pengen minum dari telaga itu padahal dia dalam keadaan dahaga, dalam keadaan haus, dalam keadaan panas, kemudian dia dihalang-halangi. Mengapa dihalangi? Karena dia tidak berhak minum dari air telaga itu. Ya. Maka kemudian bersyukurlah orang yang tidak dihalangi. Sehingga dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan, maka marilah kita menjadi umat Muhammad yang baik. Marilah kita tegakkan sunnah Rasulullah, kita jauhi bid'ah, ya, sehingga kita tidak terhalang dari minum air telaga itu. Marilah kita banyak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sehingga kita dekat dengan beliau. Marilah kita banyak ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Kita berbuat baik kepada sesama, ya. Kita banyak menolong orang, mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad, menteladani Rasulullah Muhammad. Kita hidup ini kita jadikan Rasulullah Muhammad sebagai idola kita, ya. Sehingga dengan menjadikan Muhammad ini sebagai idola, insya Allah kita akan mengikuti jejak langkah beliau dalam menapaki perjalanan hidup ini. Maka insya Allah kita akan menjadi umat Muhammad yang benar-benar melaksanakan ajaran Islam ini secara kafah, ya. Kita akan merengkuh atau memeluk agama Islam ini secara kafah, ya. Jadi benar-benar masuk ke dalam agama Islam ini secara kafah, secara menyeluruh, ya. Kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, sehingga nanti kita benar-benar akan diizinkan, ya, untuk minum dari air telaga itu. Dan siapa saja yang bisa minum dari air telaga itu, dia tidak akan haus sepanjang masa. Di mana matahari dekatkan, ya, dia tidak akan haus sepanjang masa. Dan itu adalah bagian dari pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, maka pada
kajian surat Al-Kautsar poin atau bagian yang pertama ini, ayat yang pertama sudah kita simpulkan bahwa Al-Kautsar adalah sebuah telaga di surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bagian dari keutamaan beliau ya, sebagai Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabiyyin, sebagai yang paling mulia di antara para rasul. Kemudian kita sebagai umatnya akan mendapatkan kemuliaan ya, keistimewaan, nanti akan diizinkan minum dari air telaga itu ya. Dan maka saya mengajak ya pada jamaah sekalian dimanapun Anda berada melalui channel YouTube ini untuk mari berfastabiqul khairat, mari kita mengikuti jejak langkah Rasulullah, mari kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita jauhi bid'ah, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kita akan mendapatkan air minum dari telaga tersebut, sehingga insya Allah kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang didekatkan ya. Saya rasa inilah kajian tafsir bagian yang pertama dari surah Al-Kautsar. Insya Allah pada pada waktu berikutnya kita akan sampaikan lagi ayat berikutnya ya, dari surah Al-Kautsar ini nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini ya. Jadi kitab tafsir Ibnu Katsir ini adalah tafsir bil ma'tsur ya. Jadi suatu ayat dijelaskan dengan hadis ya, dengan pendapat sahabat ya, dengan pendapat tabi'in ya, sehingga insya Allah kita akan bisa melihat ya suatu peristiwa-peristiwa yang ada di hari kemudian berdasarkan keterangan dari Rasulullah, dari sahabat, dari tabi'in ya. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri nun wal qalam masturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.